I saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me, pull me
of the waters. So my life, sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulder, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. No more debt of sin to pay, for my King has paid it all. He took my death right to the cross. He paid it all. He paid it all. He paid it all. You took the cross on wounded shoulder, like a lamb led to a slaughter. Oh, by your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. Yes, at the cross, on wounded shoulder, like a lamb. I am forgiven. Oh, I'm forgiven. Jesus, you're my harusnya aku yang binasa. Harusnya aku yang disalib, namun kau memikul salibku, meregang nyawa di Golgota untukku. Karena kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari hampiri Tuhan dengan syukur, hampiri Dia dengan pujian. Satu hati sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kami boleh kembali berada di hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu. Biar pagi hari ini nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dan dibesarkan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau duduk bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan Kau curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, diberkati, berkelimpahan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa puji-puja dan sembah kami hari ini. Menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara hampiri Tuhan Yesus dengan cinta. Hampiri Dia dengan pujian. Kami memuji-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin, amin. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan, amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah ya Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Amin. Serupa dengan gambar-Mu.
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu Tuhan, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Buka tangan kita, katakan sama-sama, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Angkat tangan kita, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ya Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Ya Ramaya Sikana ya Radamu, Indah Ramaya Ramaya Si. Haleluya. Kirama Tara Ramaya Ramo. Haleluya. Haleluya.
mana ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama mana Kina rama ya sadana ramo ya rama ya shanarana namo. Setiap kita menyembah Tuhan, setiap kita bersyukur buat kasih-Nya Yesus. Ya biar mengalir kuasa dari tempat maha tinggi menjamah setiap kami. Haleluya. Buka tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat Tuhan sendiri katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan kita, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, bukan tenang bersamamu, Bapa. Percaya, katakan amin. Amin. 1 menit, sorak-sorai. Yesus, Yesus, all praise and glory only unto you. Amin. Yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Kasih salam kiri kanan muka belakang, katakan Yesus kita ajaib, Yesus kita ajaib, Yesus kita ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Bapak Ibu katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya.
Angkat tangan kita. Oh, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Yesus ajaib, ya Tuhanku ajaib. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Kita angkat tangan kita, katakan kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, ya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita angkat kedua tangan kita, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik, muji Tuhan, amin. Kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab kita punya Yesus yang ajaib. Yesus Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Mari tinggikan Dia. Oh, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Tak berubah kasih-Nya, oh tak berubah kasih-Nya. Lebih keras lagi. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, Habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, oh tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, yang percaya berkata ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berapa dari kita percaya Roh Kudusnya dicurahkan di tengah kita sekali lagi? Hari kita lambaikan tangan kita tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Semua berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan
dosa telah dipatahkan. Bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, surahkan anggur baru. Semua surahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus tengah umat-Mu. Amin. Oh, minyakkan tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan setiap kita umat pilihan-Nya yang percaya hari ini harinya Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, hari inilah harinya Tuhan. Oh, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hei, surahkan anggur baru, surah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Hey, 1 menit beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Nah, percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berkati Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan penolong bagi kami. Mari Roh Kudus jamah kami, penuhi kami hari ini. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh
ku dipulihkan. Mari yang wanita saja pujikan. Kau penghiburku Tuhan. Roh yang dijanjikan. Pelanta bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan katakan. Roh Kudus vulkani dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Yang rindu curahan kuasa Roh Kudus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus vulkani dengan urapan karamata kata raya rala maraya rana marata kata karamaya rabala. Kekuatanmu ku perlu pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Berbahasa roh sejenak saudara. Karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita angkat tangan saudara bersama-sama. Sembah Yesus Tuhan. Berbahasa roh. Tinggikan Yesus. Agungkan Yesus. Haleluya. Siri waragana waragase. Angkat saudara. Siri waragana waragana datanglah.
menyembah, tiba-tiba kesembuhan terjadi. Pada saat kau menyembah, tiba-tiba yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Ya baraga syiri baraga wara 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 wara. Penuhkan hidupku. Angkat tangan saudara. Urapan yang baru. Kekuatanmu perlu pimpin kami Tuhan. Lah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamalah. Amin. Kan hidupku Tuhan. Ku percaya apa ku dipulihkan. Yang percaya hari ini keajaiban Tuhan kita terima semua. Roh Kudus penuh kami dengan urapannya. kekuatanmu. Pimpin kami Tuhan. Lah jalanku Tuhan. Rohku sekarang ubahkan hidupku Tuhan. Percaya ku dipulihkan denganmu ku percaya ku Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. yang dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada hari ini kami diingatkan bahwa ada roh penghibur diam dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu sendiri menolong kami, membimbing, menjagai, membuat kami terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Sehingga kami sampai dalam destiny yang sudah Tuhan rencanakan dengan sempurna. Berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini Bapa. Percaya bulan tempat ini kami semuanya diberkati oleh Yesus itu sendiri. Terima kasihnya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Silakan duduk. Ya, shalom. Salam damai sejahtera. Kita semua berkumpul pada saat ini bersama-sama di mana kita semua mengutamakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Untuk ibadah ini kita juga ada di streaming kan ya. Saya juga ingin menyapa bagi saudara yang menyaksikan secara online. Di sini saya lihat ada Willy Yang ini ya, ada juga Lanti Agatha juga. Shalom dan rekan-rekan yang lain yang sedang menyaksikan secara online. Ingat ya, roh Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang atau waktu. Jadi mungkin saudara sedang menyaksikan nanti ya atau berada di tempat yang lain. Tapi percayalah dimanapun Anda berada Tuhan dapat menjamah saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa Tuhan kasih penghiburan yang luar biasa. Ketik dalam kolom komen katakan aku terima mujizat. Amin. Bagi saudara yang ada di sini coba tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Iya saudara, judulnya pada hari ini adalah tentang buruk jadi baik. Mengubah yang buruk jadi baik. Kalau saudara perhatikan, orang yang baik pasti akan mendapatkan yang baik, betul kan? Orang yang baik pasti dia akan menerima yang baik. Nah itu wajar, pantas saja dari dulu dia orangnya baik ya.
Kalau misalnya saat ini kita lihat diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi, ya tentu saja namanya juga dia orang baik gitu ya. Tapi kalau kita melihat ada orang buruk, ya pasti akan menerima yang buruk. Ya lihat aja selama hidupnya dia seperti itu. Lah kalau dia mendapatkan seperti ini ya wajar, karena itu yang ditabur itu yang dituai. Namanya juga karma, kan bahasanya begitu. Nah itu sudah sangat jelas sekali, kalau ada orang baik pasti menerima yang baik. Dan kalau ada orang yang buruk pasti akan menerima yang buruk. Tetapi kita tidak habis pikir kenapa ada orang baik menerima hal yang buruk. Ya kan? Sampai kita melihat apa yang salah dari hidupnya. Apa yang perlu dia sadari. Saya kenal orang ini baik loh. Tidak ada macam-macam. Tapi kenapa mengalami musibah? Nah, itu. Mengapa mengalami hal yang buruk? Mengapa dia mengalami seperti ini, itu dan sebagainya. Ini tidak bisa dipertanyakan. Sampai kita bingung mau jawabnya seperti apa. Nah kemudian ada tuh firman-Nya. Kenapa hal buruk menimpa orang yang baik. Nah gitu dah. Yang pertama mungkin karena kita sedang berada dalam dunia yang sedang hancur. Ya dunia setelah jatuh dan lain sebagainya. Tapi kita diberitahu bahwa tetap percaya di balik yang buruk itu ada kebaikan Tuhan yang direncanakan buat kita semua. Ya toh? Nah akhirnya kita melihat juga bahwa badai yang kita lihat ini. Jangan dilihat badainya. Tapi lihatlah di balik badai ini ada pelangi yang begitu indah. Nah itu adalah yang tadi, yaitu kenapa orang baik menerima hal yang buruk. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Kenapa orang buruk menerima hal yang baik? Nah ini kita semakin tambah bingung lagi. Kita kenal orang ini buruk. Selama hidupnya mungkin ya nipu, mungkin ini, itu dan sebagainya. Tapi saat ini kita ngelihat kok diberkati, kok diangkat Tuhan. Nah yang nomor 3 aja sudah bikin kita bingung, apalagi nomor 4. Lalu kita harus seperti apa? Nah itulah saudara. Nah apa yang saya coba sampaikan adalah dari Tuhan tidak ada yang buruk sama sekali. Dari Tuhan tidak ada yang jelek sama sekali. Apapun yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu ya dan amin. Rancangan Tuhan itu betul-betul sangat spektakuler. Dan saat ini saya ingin menunjukkan pada saudara semua, jangan lihat yang kelihatan di depan mata. Tapi lihatlah rancangan Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang tak terlihat. Karena saudara tahu endingnya adalah Tuhan akan menyatakan kebesarannya, kemuliaannya melalui kesaksian hidup saudara semua. 2023 percayalah dan tetap bisa saudara semuanya dapat mencapai pencapaian yang besar. Engkau ada di atas bukan di bawah. Jalan saudara terus naik dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang percaya lambaikan tangan tinggi-tinggi. Coba saudara tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan saya terima yang terbaik. 2, 3 katakan saya terima yang terbaik. Roma 8 ayat 28. Ini dia. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Ya, satu ayat ini saja. Inilah caranya mengubah yang buruk menjadi yang baik. Entah apa yang saudara lakukan, entah seperti apa saudara keadaannya. Tapi percayalah yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baca bersama-sama 1, 2, 3 semua. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagaimana cara mengubah yang buruk jadi baik? Yang pertama dan yang paling pertama adalah ayatnya berkata kita tahu. Itu dia. Ada kalimat di situ yang disebutkan kita tahu. Nah, saya ambil di sini poin yang pertama adalah pengenalan penuh akan pribadi Tuhan. Itu dia. Bagaimana cara mengubah yang buruk jadi baik? Pengenalan penuh akan pribadi Tuhan. Karena kalimatnya berkata, kita tahu. Nah kalau ada kata kita tahu berarti tadinya ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Betul kan? Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu. Yang kita tidak paham. Yang kita tidak mengerti. Yang kita tidak memahami. Kenapa hal ini terjadi? Kan gitu saudara. Tapi begitu saudara tiba-tiba mengalami impartasi dari Tuhan,
Saudara tiba-tiba mendapatkan firman seperti saat ini, saudara berkumpul bersama dengan orang percaya, kemudian Roh Kudus memberitahukan mungkin lewat teman saudara, tiba-tiba Anda menjadi tahu. Dari yang tidak tahu kemudian Anda menjadi tahu. Nah, begitu saudara mengalami hal yang buruk dalam kehidupan saudara, pertanyaannya begini, apakah ada sesuatu yang tadinya saya tidak tahu, sekarang saya menerima dari Tuhan, menjadi tahu akan sesuatu. Itu dia. Saudara tahu apa saat ini yang tadinya tidak tahu. Dan itu semua bisa kita dapatkan dari mana? Cuman satu, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita memahami akan rancangan Tuhan yang kedepannya akan kita jalani. Seperti contoh Abraham, disuruh Tuhan pergi ke negeri yang tidak dia kenal, yang tidak dia ketahui. Tapi dia cuman terima dulu kan. Iman kan percaya dulu meskipun belum paham. Iman kan yakin dulu sebelum dia mengenali apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi dia yakin dulu saudara. Tapi di sini intinya adalah sekarang saudara tahu. Pertanyaan saya begini. Saudara tahu apa saat ini? Tahu akan sesuatu apa yang dari Tuhan yang ditunjukkan kepada saudara. Satu-satunya sehingga saudara bisa faham akan jalan Tuhan yang tak terselami ini. Jangan ketika kita setiap minggu datang gereja, kemudian kita berjalan bersama dengan Tuhan, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita nggak tahu sesuatu. Atau kita cuma berjalan tanpa mengetahui akan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah ini yang repot. Berarti saudara, seperti ada satu hal yang terbuka dari pandangan kita. Karena Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan menunjukkan sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah ini, cuman saudara lihat, dalam hidup itu cuman pilihannya begini kok. Kalau saudara tidak mengenal akan Tuhan, ya mengenal akan Tuhan, ya kan capek toh. Saya nggak kenal Tuhan mau bawa saya kemana ini. Terus akhirnya kan dia capek dengan yang sedang terjadi. Dan kemudian dia merasa lelah, dia merasa bingung, dia merasa tertekan. Lama-lama capek, kalau nggak mengenal ya ketemu Tuhan kok saudara. Maksudnya gimana? Kalau nggak mengenal di Tuhan, maka lama-lama nanti akan ketemu Tuhan. Pilih mana? Pilih mengenal Tuhan atau pengen ketemu sama Tuhan? Yang pengen mengenal Tuhan, angkat tangan. Yang pengen ketemu Tuhan, angkat tangan. Saudara ketemu Tuhan artinya apa? Mati saudara. Ya loh. Dalam hidup ini cuma dua aja kok. Yang pertama kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, ya mati ketemu Tuhan. Dan pada saat kita ketemu Tuhan, baru kita tunjukkan, oh ternyata begini yang tadinya saya mau dibawa ke situ kan. Jadi ya dalam hidup kita cuma memahami jalan Tuhan saja. Jadi yang pertama saudara, apakah Anda tahu akan sesuatu yang tadinya tidak tahu, sekarang saudara tahu? Karena begini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu memiliki maksud dan tujuan. Itu memiliki rancangan. Dan rancangannya itu harusnya digenapi. Ya kadangkala kita melihat ke keluar jalur sedikit ya. Tapi kemudian kita mesti kembali. Karena jalan Tuhan itu yang membawa kita semua menuju kepada yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, sekarang saya tahu. 2, 3 katakan, sekarang saya tahu. Ya, itu yang pertama ya. Berarti yang pertama adalah kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Nah, saya biasanya ketika membaca ayat ini saya balik saudara. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi Elohim. Yang dikasih. Siapa yang percaya kita dicintai oleh Yesus Kristus? Lambaikan tangan tinggi, sama-sama katakan saya dicintai Yesus. 2, 3 katakan saya dicintai Yesus. Berarti kan kalau saya dicintai Yesus, kalau kita dicintai Yesus, berarti ada hal buruk yang kita alami, itu pasti akan diputar untuk datangkan kebaikan buat kita. Kan gitu. Itu saya menerimanya begitu. Sampai suatu saat ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang dan menelusuri tujuannya kemana, akhirnya saya temukan poin yang kedua begini saudara, mengasihi Elohim, bukan dikasihi Elohim. Kalau dikasihkan dari dia ke kita, tapi kalau mengasihi dari kita ke dia.
Nah, saudara lihat poin kedua saya tulis adalah mengasihi Elohim sebagai respon kepada Tuhan. Begitu. Karena begini saudara, kita tahu dan kita paham bahwa semuanya percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Betul kan? Tetapi begini, bohong saudara. Kalau manusia percaya jika Tuhan mengasihi kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Oh itu bohong itu. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka semua dalam kehidupan saya, perjalanan saya semuanya akan baik-baik saja. Ini bohong. Ini adalah kebohongan yang besar. Meskipun seperti tadi saya putar balik, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi. Ayat kan berkata bagi mereka yang mengasihi. Tapi saya putarkan, saya balik menjadi bagi mereka yang dikasihi Elohim. Kasih Tuhan gitu. Maka semuanya akan baik-baik dan semua yang buruk akan diputar mendatangkan kebaikan buat kita. Tetapi di sini dikatakan begini. Jika Tuhan mengasihi kita maka semuanya akan baik-baik saja. Nah itu bohong. Nah bohongnya gimana saudara gini. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan gak pernah berhenti untuk cinta saudara. Keadaan apa yang sedang Anda alami, Tuhan still love you. Dimanapun Anda posisinya berada, ada di bawah, ada di atas, dalam sumur, penjara dan sebagainya, Tuhan tetap mencintai saudara. Tetapi tidak semua orang yang Tuhan kasihi memilih untuk mengasihi dia kembali. Nah ini bedanya. Tidak semua orang yang Tuhan cintai memilih supaya mereka kembali memberikan respon mengasihi Tuhan. Padahal firman-Nya berkata yang tadinya, yang bakunya berkata bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan, mengubah yang buruk jadi baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita tapi enggak semuanya mengasihi Tuhan balik. Berarti enggak semuanya mendapatkan yang buruk dirubah jadi baik. Begitu maksudnya. Saudara paham yang saya coba sampaikan? Karena gini, tujuannya kemana? Begini, kalau Tuhan mengasihi kita, semua keadaan yang sedang kita alami Tuhan tidak pernah tinggalkan, betul kan? Apapun yang kita alami, kita ada di mana, seberapa jauh kita dengan Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalin saudara. Tuhan tetap menjagai dengan malaikatnya berkemah sekeliling saudara. Nah, tetapi yang ingin saya tunjukkan bagi manusia yang mengasihi Tuhan, nah ini ya, bagi manusia yang mengasihi Tuhan, gini, respon kepada Tuhan. Dia akan dengan rendah hati menerima semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ini responnya. Ya Tuhan, saya ngalami begini. Dia terima begitu. Ya, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan kalau apa yang sedang alami dalam kehidupan saya tidak rendah hati dan nurut kemana Tuhan sedang tuntun saya. Bagaimana bisa? Nah orang yang tidak kembali mengasihi Tuhan bahasanya beda saudara. Bahasanya akan begini. Begitu dia mengalami sesuatu dia akan tolak. Dia akan berkata gini, saya gak bisa kayak gini Tuhan. Saya gak terima. Sudah berapa lama saya jadi pengikut Kristus. Tapi kenapa saya mengalami seperti ini? Dia menolak. Dia reject. Dia gak terima dengan sedang yang terjadi. Kenapa bisnis gue begini? Kenapa saya ngalami seperti ini? Salah apa saya? Nah dia nge-reject saudara. Lama-lama bahasanya dia akan benci Tuhan. Dan dia kepahitan pada Tuhan. Dan kemudian dia akan berkata, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan kalau kayak gini ceritanya dah. Nah Anda lihat. Tuhan mengasihi gak? Mengasihi. Tetapi bagaimana dengan kita? Kalau kita mengasihi Tuhan balik. Kita akan gini, rendah hati. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam proses yang dimana Tuhan sedang membentuk kita. Mungkin saat ini Tuhan sedang memproses kita supaya kita menjadi lebih dewasa dalam melihat sesuatu. Mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita supaya kita lebih disiplin, nggak ada slack begitu, ya kan? Mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita untuk ini, punya hati yang besar. Who knows? Ya, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan balik, ya kita terima, ya kita jalan sama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini aku melihat Engkau penjunan gua tanah liat. Dan saya mau berjalan seperti yang Engkau tuntun saya ke sana. Anda lihat, terima dia. Rendah hati. Ya toh? Dan Tuhan mengasihi kita. Ya kita percaya, saya percaya Engkau mengasihi saya Tuhan. Tetapi bagaimana dengan responku untuk mengasihi Engkau balik dengan cara cuma satu. Rendah hati. Nah kalau saya gak rendah hati ya saya tolak Tuhan.
Salah apa saya? Kenapa saya begini? Ya kan? Dan ini membedakan cuma satu, respon. Respon kita. Ayo, begitu saudara kena masalah, hasil daripada buahnya yang membedakan dua hal ini adalah yang satu semakin dekat dengan Tuhan dan dia akan semakin berkata, I need you Lord. Gua butuh engkau Tuhan. Saya perlu engkau Tuhan. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan setelah ini. Itulah sebabnya saya dengan rendah hati saya mau berjalan. Karena saya tahu bahwa ke depannya ini pasti akan next level. Ini orang yang respon mengasihi Tuhan balik nih. Tapi orang yang berikutnya yang menolak Tuhan, ya dia tahu dikasih Tuhan tapi dia nggak ngasih respon balik pada Tuhan. Ya dia akan berkata, Pak, kalau gini semakin tambah jauh dari Tuhan. Semakin mengandalkan ini nih. Pintarannya, pengalamannya, otaknya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Nah itu. Nah jadi saya lihat inilah dua hal yang berbeda. Ya kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi. Di mana Tuhan sudah memberikan dari atas ke bawah, sekarang dari kita ke bawahnya gimana? Respon dengan rendah hati dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan terbaik buat masa depan kita. Pulang dari tempat ini sama-sama percaya, rendah hati pada Tuhan, Tuhan akan membentuk kita dan kita percaya jemaat gereja Yesus Surabaya next level, naik tingkat, diberkati luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Sama-sama katakan, saya diberkati, 2, 3 katakan, saya diberkati. Saudara tahu villain and hero. Nah, saya ingin tunjukkan pada saudara ada villain sama hero. Villain itu apa? Penjahat. Kalau hero itu apa? Pahlawan. Ya. Nah, kalau hero itu adalah pribadi yang menyelamatkan, ya kan? Villain itu adalah pribadi yang menghancurkan. Cuma dua hal ini saja. Satu villain, satu hero. Yang ini menyelamatkan, yang ini menghancurkan. Nah, saudara lihat dari mana bisa menciptakan kepribadian seperti itu, menyelamatkan sama menghancurkan. Ternyata kesamaannya adalah mereka memiliki latar belakang yang sama. Cuman responnya saja berbeda. Kondisi yang mereka alami sama. Keadaan yang mereka alami sama. Cuman yang satu menjadi villain karena responnya, yang satu menjadi hero karena responnya. Dan keadaan yang sama ini yang mereka alami adalah apa? Pain, pedih, pahitnya kehidupan. Coba ya kita lihat sosok satu ini yang namanya adalah Joker. Nah, inilah Joker. Kenapa dia menjadi Joker? Saudara lihat kalau Anda lihat kisahnya yang terjadi adalah ini adalah orang yang yatim. Papinya entah kemana, maminya juga seperti itu, sakit-sakitan. Dan dia yatim bisa dikatakan. Kemudian Joker juga adalah orang yang terabaikan. Semua orang menganggap dia tidak ada. Semua orang membuat dia tidak berguna. Dan dia adalah orang yang terluka dari dalam. Sehingga dia bisa mendapatkan penyakit yang semacam psikisnya seperti itu terganggu dan mentalnya seperti itu. Betul kan? Nah, saudara lihat itulah Joker. Kenapa Joker menjadi Joker? Dan lama-lama dia bisa mengeluarkan kalimatnya begini. Gua jadi begini adalah karena disakiti. Aku ini orang baik. Tapi orang baik kalau disakiti terus menerus lama-lama dia bisa menjadi jahat. Betul kan? Itulah kalimatnya si Joker. Oke, saya kenalkan Anda pada satu orang lagi namanya Batman. Nah, Batman. Bagaimana Batman jadi Batman? Saudara lihat ternyata Batman memiliki latar belakang yang sama. Dia yatim juga. Suatu saat dia jalan di pinggir lorong, papi maminya ditembak, dirampok. Dan saat itu juga dia jadi yatim. Dan kemudian dia menjadi yang tertinggal, diabaikan. Semua orang gak mau berteman sama dia karena dia trauma. Dia hidup dalam kegelapan. Ya kan? Kemudian dia juga diasingkan. Lah kan sama si Joker. Tetapi kenapa Batman jadi Batman? Dia berkata bahwa memiliki respon yang berbeda. Nah, suatu saat yang terjadi, saya menunjukkan pada saudara ini dengan maksudnya adalah mereka ini adalah ketika kena pain, mereka memberikan respon yang berbeda. Bedanya di mana? Di sini. Villain berkata, dunia menyakitin saya, aku akan sakitin dia balik.
Kalau dia nyakitin saya akan sakiti dia balik. Saya nggak terima dengan keadaanku seperti ini, dia jadi dendam, revenge. Dan aku akan bisa jadi lebih jahat dari yang pernah aku alami. Ya, jangan salahin gua. Karena saya jadi begini ya karena orang itu. Kan gitu. Tapi kalau hero berkata, the world hurt me and I am not gonna let this happen to you. I'm not gonna let this happen. Dunia nyakitin saya. Tapi saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada diri Anda sekalian. Anda lihat respon. Makanya dia bisa menjadi hero. Tapi dua-duanya mengalami pain yang sama. Sama halnya dengan Thor, dengan Gore gitu. Nah, saudara ngerti film-film gitu. Hero sama villain mengalami sama. Nah sekarang saudara, kenapa yang satu lahirnya jadi pahlawan, yang satunya jadi penjahat? Gara-gara satu, respon. Jadi semua di dalam, kalau saudara perhatikan di dalam dunia ini kita ini mengalami ujian yang sama. Bukan ujian, kondisi dan keadaan yang sama. Yang membedakan adalah ketika ada Roh Kudus dalam diri saudara, saudara akan melahirkan perkara-perkara ajaib. Saudara akan melahirkan kondisi-kondisi yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Betul kan? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita ini semua menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang luar biasa. Mencetak sejarah, heroes, history maker. Dan sampai detik ini juga kita melihat bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara yang luar biasa. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Jadi kalau ada orang nyakitin saudara, mungkin Anda kerja di kantor dan kemudian atasan saudara neken saudara, ini progresnya gimana nih? Ini kondisinya gimana ini? Kemudian ada teman di mana teman saudara itu ngianatin saudara. Awal-awal joinan bagus, tapi dengan jalan karena duit akhirnya dia menjadi, saudara tahu duit itu hanya akan memperbesar siapa saudara sesungguhnya. Gitu aja. Kadang orang mengatakan bahwa orang kalau kena duit dia pasti akan berubah. No, dia nggak berubah kok. Dia berubah kok. Nah ini kena dulu ya baik, setia, tapi kena duit. Tiba-tiba dia bisa melenceng. Tiba-tiba dia bisa aneh-aneh. Berarti kan berubah. Jadi duit itu dapat mengubah orang. Saya rasa tidak. Uang itu gak bisa merubah orang. Uang itu cuma memperbesar siapa saudara sesungguhnya di dalam diri saudara. Ya kan? Kalau sesungguhnya dalam diri saudara, sesungguhnya siapa saudara adalah seorang penjahat. Lah awalnya gak kelihatan. Tapi begitu kena duit, lama-lama penjahatnya muncul saudara. Ya, identitasnya kita. Nah sekarang kita di dalam Yesus punya identitas yang baru. Anda punya jati diri yang baru. Sesungguhnya begitu engkau diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu akan menunjukkan siapa saudara yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Harusnya seperti itu. Semakin murah hati, semakin jadi berkat bagi banyak orang, semakin menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Dan kita melihat ada orang sekitar kita semuanya dibawa untuk semakin mengenal Yesus Kristus. Dan kita menyadari bahwa dalam Yesus kita terima yang terbaik. Amin. Siapa yang percaya kita diberkati Yesus? Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi setelah ini kalau ada momen di mana saudara mesti menunjukkan, ayo ngasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, mari kita sama-sama mengasihi Tuhan. Jadi kita gimana? Ya rendah hati. Ikut jalan Tuhan. Dibentuk Tuhan jadi seperti apa? Jangan jadi seperti villain, tapi jadilah hero. Dan banyak pahlawan-pahlawan iman di dalam Bible yang telah menunjukkan karya Kristus dalam kehidupan mereka semua. Nah yang terakhir sekarang. Ayatnya berkata kita tahu bahwa segala sesuatu kita tahu. Tadinya kita nggak tahu, sekarang kita tahu nih. Bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang ketiga saya ambil di sini adalah yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Terpanggil oleh rancangan Tuhan. Nah ini adalah identitas. Sama-sama katakan dengan saya punya identitas. 2, 3 katakan, saya punya identitas. Setiap daripada kita itu punya jalurnya saudara. Masa depan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan masa depan Tuhan itu ya dan amin. Meskipun mungkin saat ini Anda ada di bawah. Mungkin saat ini Anda sedang menuju ke atas. Atau mungkin saat ini justru semakin menuju terjerumus ke bawah. Kisahnya masih belum selesai. Ada kalimat dikatakan jangan kita ini pernah memberi titik
Kalau Tuhan masih mengasih koma dalam kehidupan kita. Sudah selesai nih gua, hancur dah kerjaan, mampus hidup gua. Nah itu Anda ngasih titik. Tapi Tuhan masih memberi koma. Di mana kisahnya masih belum selesai. Dan ketika kisah yang belum selesai bersama dengan Tuhan, kau akan dibantu oleh Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Kan kita mengingat setelah Yesus naik, beberapa hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dalam diri saudara membantu engkau untuk maju ke depan. Kalau saudara nggak bisa berlari, Tuhan akan menuntun engkau berjalan sama Dia. Tapi saya nggak bisa berjalan, jangan khawatir. Tuhan akan menggendong saudara. Sampai kapanpun kalau saudara nggak bisa akan diseret untuk maju ke depan. Karena destiny saudara bukanlah orang yang diam di tempat itu. Bukan diam di dalam sumur. Ya bukan. Destiny saudara ada di depan. Seperti perjalanan ya. Lari maraton. Di ending ada garis akhir mahkota. Nah suatu saat kita ngeliat, kok ada warung, minum bentar. Warungnya ngasih cemilan, gorengan, kita makan di sana. Tapi kita tahu saudara, yang lain berkata, ayo lanjutkan. Enggak, masih nikmatin dulu nih, kopi dulu, ngopi dulu. Ayo jalan lagi, mau sampai kapan di situ? Lama-lama di warung itu kita bikin kafling saudara. Kita bangun rumah gubuk kecil. Nah saya di sini aja deh. Lama-lama gubuk kecilnya dibangun dari gubuk kan, pakai besek begitu ya, dibangun pakai bata ringan saudara. Lama-lama kita bikin kamar situ. Lama-lama Anda tinggal di situ. Anda tahu di sini namanya apa? Namanya bangunan liar. Siap dibongkar suatu saat. Di mana banjir akan ketika datang merobohkan bangunan saudara. Dan kemudian saudara berkata, lah rumah saya berantakan banjir. Ya memang bukan di situ tempatnya engkau mendirikan rumah. Karena bangunan liar kan patut untuk disingkirkan. Dan saudara punya tempat di mana garis akhir. Saudara mesti berjalan sama Tuhan. Gini, rancangan Tuhan tidak akan pernah terambil dari saudara. Nggak bisa. Orang kalau usah diurapi ya pasti diurapi. Orang kalau usah dipilih Tuhan sudah pasti engkau sudah terpilih. Untuk membawa rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara. Saya percaya pada hari ini semua engkau dibangkitkan kembali, engkau dihidupkan dan diingatkan. Tujuan kita adalah garis akhir mendapatkan mahkota kehidupan yang luar biasa. Percaya, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Tuhan, orang yang tidak memiliki, dia gak sadar punya rancangan, maka dia akan selalu terjebak oleh tipuan si iblis. Saudara tahu iblis? Iblis gini, iblis membuat kita untuk memiliki hidup tanpa tujuan, tanpa rencana, tanpa harapan. Itulah si iblis. Nah ini target utamanya. Target utamanya si jahat buat saudara semua. Kesayangan Tuhan, the darling of heaven. Saudara kan kecintaannya Tuhan. Target si jahat adalah untuk membuat saudara setiap bangun pagi. Anda tidak punya tujuan. Anda gak punya harapan, Anda tidak punya rancangan. Udah, itu tujuannya. Supaya apa? Supaya begini, supaya orang yang tidak punya tujuan yang jelas, dia nggak bisa sukses. Nggak akan pernah bisa sukses. Ya kan? Hidup tanpa tujuan akan selalu merasa lelah. Begitu iblis berhasil membuat Anda memiliki hidup tanpa tujuan, maka hidup tanpa tujuan adalah hidup yang paling menyedihkan. Ini target si jahat buat saudara semua. Tapi ingin ditunjukkan kembali pada saudara semua, Tuhan punya panggilan yang sempurna. Panggilan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan saudara. Saya mau berkata lagi, panggilan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan saudara. Siapa yang percaya rancangan Tuhan, ya dan amin, digenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Musa pernah bunuh, ya kan? Kemudian dia kabur. Dan kemudian yang terjadi apa? Tetap Tuhan masih mengatakan, bebaskan umatku dan untuk itulah engkau ada. Yusuf juga saudara. Dia juga mengalami berbagai macam peristiwa dalam kehidupannya dia. Tapi panggilan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupannya dia. Sejak awal dia sudah diberi janji bahwa matahari, bulan, bintang, gandum dan lain sebagainya tunduk menyembah. Bahwa dia akan jadi leader. Tapi sepanjang perjalanan hidupnya, peristiwa hidupnya itu wah. Sekali lagi. Di mana dikatakan rancangan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupannya dia. Paulus juga saudara. Paulus
adalah pribadi yang memiliki tujuan bahwa dia akan menyampaikan Injil anugerah Gospel of Grace kepada bangsa-bangsa, Gentiles seperti kita. Sekali lagi, apapun yang pernah terjadi dalam hidupnya dia, rancangan Tuhan tidak pernah hilang. Jadi maksud saya adalah, saudara jangan melihat ke belakang. Jangan melihat kepada diri sendiri. Jangan melihat kepada kelemahan saudara. Saya kondisinya begini. No. Tapi lihatlah ke depan. Tapi saya lihat ke depan burem, gak kelihatan. Ya sudah, ngelihat ke atas. Ya kan? Kita ngelihat belakang takut. Melihat ke depan serem, misteri. Yang ngelihat ke atas. Ngelihat atas, ngelihat apa? Ngelihat. Contoh Abraham sembunyi di tenda. Merenungi. Saya kok keluar dari tenda, saya diolok-olok ini. Kenapa dioloknya? Ya katanya bapaknya bangsa-bangsa. Anak berapa? Enggak ada. Anak berapa? Enggak ada. Akhirnya dia merenungi di dalam kemahnya. Akhirnya Tuhan berkata apa? Abraham keluar loh. Keluar dari tenda. Lihat ke atas. Ada bintang di langit, kau hitung. Ya kan? Berarti di sini saudara lihat kepada apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Karena apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah gagal. Orang mungkin bisa merencanakan yang buruk, si jahat mungkin bisa merencanakan yang buruk, tetapi janji Tuhan tidak terjadi, pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi pada hari ini bangkit dan bersinarlah sebab terang Kristus telah bercahaya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Yuk Roma 8 ayat 28 kita selesaikan di sini. Roma 8 ayat 28 baca yuk sama-sama 1, 2, 3 semua. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Gimana caranya mengubah yang buruk jadi baik? Yang pertama adalah pengenalan penuh akan Tuhan. Cuma 2 saja, kenal Tuhan atau ketemu Tuhan. Kalau masih mau kenal Tuhan, ya jalan sama Tuhan. Kalau mau ketemu Tuhan, ya sudah bilang, Tuhan saya capek Tuhan. Ya udah tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Yang kedua di situ, yaitu kasih Elohim, kasih Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya respon sama Tuhan. Yang ketiga ya, yang ketiga dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana. Mengasihi Tuhan itu jangan saudara marah-marah sama Tuhan melulu. Jangan benci sama Tuhan. Tuhan gak pernah ada bikin jahat pada kita. Rancangan Tuhan ya dan amin kok. Nah terus kita gimana? Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rendah hati. Sama-sama katakan dengan saya rendah hati. 2, 3 katakan, saya rendah hati. Lebih keras dong, lebih tegas dong. 2, 3 katakan, saya rendah hati. Jangan katakan rendah hatinya dengan rasa, ya sudahlah Tuhan, saya jalani saja deh. Hidup ya hidup. Jangan begitu. Tapi saudara tahu, dibentuk oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan punya hati yang besar. Yang paling sulit dalam kehidupan manusia adalah hatinya kecil. Sehingga kalau Tuhan mau ngasih berkat yang besar, itu gak cukup dalam kafling hatinya. Ya maka dari Tuhan harus stretching saudara, harus diperbesar kapasitas hatinya. Supaya kalau diberkati Tuhan gak jebles. Tapi semakin naik ke atas dan semakin diberkati luar biasa. Terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Semua di sini punya rancangan dari Tuhan Yesus Kristus. Masa depan kita ya dan amin diberkati dengan luar biasa. Siapa yang percaya? Bulan dan 4 ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terima yang terbaik. Masa depan kita diberkati Yesus. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang menyaksikan secara online, tulis dalam kolom komen, katakan saya diberkati Yesus. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa. Dan kita tahu bahwa bersama dengan Yesus, kita terima yang terbaik. Tutup mata saudara. Pada saat ini, semua yang buruk bisa kok jadi baik. Saudara jangan bingung, orang baik dapat baik, ya. Orang jahat dapat jahat, ya. Tapi kenapa ada orang baik kok ngalami hal yang buruk? Tapi yang lebih aneh lagi, kenapa ada orang buruk ngalami hal yang baik? Yang ingin saya coba sampaikan, tutup mata saudara dengan hati ini adakan pada Yesus Kristus. Kita hidup bukan dari diri kita. Kita hidup itu di dalam rancangan dari seseorang yang bernama Yesus Kristus. Kalau Anda berjalan dalam rancangan Anda sendiri, hasilnya tidak akan memuaskan ya. Tapi kalau Anda berjalan dalam rancangan pribadi yang satu ini, yang bernama Yesus ini, hasilnya akan mengagumkan, akan memuliakan nama Tuhan juga. Nah gimana hasilnya? Langkah-langkahnya apa? Yang pertama saudara tahu bahwa kenali Tuhan Anda, bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Kalau Dia berdaulat itu artinya
Apapun yang terjadi, dia masih tetap pegang kendali dalam kehidupan saudara. Siapa percaya sekarang kita tahu hidup di dalam Yesus Kristus. Angkat tangan kanan, tangan kiri di hati saudara. Dengan posisi menyembah Tuhan. Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara. Dan saudara tahu di sini adalah momen di mana saudara memberi diri untuk mengasihi Tuhan. Ya, kalau Anda mengasihi, ya nurut sama Tuhan. Kalau saudara mengasihi, saudara ikuti suaranya. Fahami jalannya. Karena pada hari ini badai itu tidak akan bertahan lama kok. Covid aja 2 tahun udah kelar juga kan. Sebesar apa badai yang mau bertahan? Pasti akan ada masa expirednya. Jadi pada hari ini cuman ngasihi Tuhan saja. Dengan cara rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara berjalan semakin dekat dengan Yesus Kristus. Pada saat ini siapa yang percaya kita terpanggil dalam rancangan Tuhan? Ya, kita nyanyikan satu lagu ini, katakan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Lambaikan tangan. Beri diri saudara dijamah oleh Tuhan. ubahkan hidupku Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Sekali lagi saudara. Haleluya. Terus penuhkan hidup. Penuhi hidup kami Tuhan. Penuhi. Haleluya. Haleluya. Kekuatanmu ku. Kami butuh kekuatanmu Tuhan. Kau memimpin jalan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Jamalah sekarang. Ubahkan hidup kami Tuhan. Dan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Yang percaya kita dipulihkan, kita ambil momen yaitu minyak urapan ya. Saudara bisa mengangkat tinggi di atas kepala kita, berdoa. Kemudian kita akan mengoleskan di atas dahi kita yang kita percaya. Di atas ini Tuhan kami angkat di tangan kami ada minyak urapan. Dan minyak urapan ini kami percaya sudah didoakan. Kami akan mengoleskan di atas dahi kami. Memberi tanda bahwa kami adalah yang diurapi Tuhan. Kami adalah miliknya Yesus. Kami dijagai, dilindungi, disertai. Dan tidak akan dibiarkan ada panah-panah si jahat berhasil kena pada kami, tidak. Semua panah-panah itu akan dihalaukan daripada kami semua. Kami percaya, kami sehat, kami kuat, kami panjang umur, kami diberkati, sukses dan naik terus ke atas menerima kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Silakan dibuka saudara. Kemudian nempelkan di atas dahi seperti ini. Ya. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Berdoa dengan muatan. Miliknya Yesus ini. Ini miliknya Yesus ini. Berdoa berbahasa roh. Bahwa saudara adalah miliknya Yesus. Beri kepada Tuhan. Keuangan saudara beri kepada Tuhan. Tuhan, keuanganku milikmu ya Tuhan. Keluargaku milikmu Tuhan. Dipercaya masa depanku milikmu Tuhan. Kasih kepada Yesus. Bahasa roh.
Ketika engkau menyerahkan kepada Yesus, Tuhan yang akan menjagai. Oh, ramana kasih, gile ramana kura mara kasih, mara kala ramana terus. Namaragana wara 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 wara. Gile maragana 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 wara 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 wara. Sekali lagi, sebab itu saudara angkat tangan, katakan, Rohku, lambaikan tangan coba. Lihatlah Tuhan membuka tangannya lebar dan tersenyum kepada saudara. Kau aman di dalam genggaman tangan Yesus. Wajahmu tidak ada lagi kekhawatiran ya. Jangan takut. Jalan, jangan cemas saudara. Roh Kudus, jamahlah sekarang. Amin. Ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya. Yang percaya kita dipulihkan. Kita angkat sekali lagi lebih tinggi ya. Semua angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Roh Kudus hadir dengan urapan yang baru. Wajahmu perlu jalanmu dengan iman percaya katakan Roh Kudus jamahlah. Amin. Datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Datang pada Yesus kau akan terima yang terbaik. Sekali lagi saudara, dengan siapa? Denganmu ku percaya, yang dipulihkan tepuk tangan. Lebih meriah bagi Yesus. Yakin, percaya sudah pulih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terima firman iman. Firman iman ini kami terima dan kami percaya hidup kami tidak lagi sama. Dalam nama Yesus semua yang telah diberi keajaiban Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk beri korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita bersama memberi korban persembahan, kita satu hati berdoa. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu yang sudah dibentangkan di hadapan kami. Kami percaya Tuhan, kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan seluruh janji kegenapan firman Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sebentar kami akan memberi korban persembahan. Kami siap memberi karena kami begitu mencintai Tuhan. Dengan sukacita kami memberi korban persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang saya beri berkati Tuhan bersama kita berkata amin. Sambil memberi kita akan saksikan tayangan berikut ini. Shalom Jemaat YHS Surabaya, welcome home. Berikut YHS News. Kami senantiasa menantikan kehadiran Anda dan keluarga dalam ibadah raya YHS Church Surabaya, Minggu 4 Juni. Ibadah pertama pukul 8.30 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Bertempat di Geraha YHS, Jalan Kombes Pol M. Duryat nomor 9, Surabaya. Ibadah pertama pukul 10 pagi dan ibadah kedua pukul setengah 4 sore. Bertempat di YHS Church Surabaya, Grand City. Semua ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Hana Hadi Siswantoro. Bergabunglah bersama kami dalam API, Anggota Pendoa Inti.
Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi Ibu Evi di 0813 2131 2855. Apapun persoalan apapun yang kau hadapi, belajarlah untuk alami Tuhan di sana. Berserah kepada Tuhan. Jangan mencari yang lain-lain. Tuhan itu mau membawa saudara itu mengalami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 29 Mei 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Elisa Tampilang. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisi Sontoro. Yesus Hamasya, bless you. Aku ditolong Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang Shalom, baik. saya Joko Effendi, pendoa YHS Indonesia. Shalom, saya Pastor Victor Cornelis. Shalom, saya Happy, pendoa regional Sulawesi, Maluku, Papua. Salam, Saya Yakuba Sinta Ayu, pendoa dari regional Kalimantan. Shalom, saya Yuliana Stemea, pendoa dari regional Sumatera. Shalom, saya Asisten Pastor Nehemia Yohanes Billy Wijaya, pendoa dari regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Haleluya. Mengundang jemaat, aktivis, serta para pendoa untuk mengikuti YHS School of Prayer, Sekolah Doa YHS. Pertemuan akan berlangsung sebanyak 12 kali melalui aplikasi Zoom. Pertemuan dimulai pada tanggal 5 Juni hingga 21 Agustus. Setiap hari Senin, pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi nomor 081 2525 3000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesus Hamasya, bless you. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di sini? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara supaya kamu melayani Bapak Ibu Saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir bergabung bersama-sama ibadah di tengah kami? Ada Bapak Ibu Saudara? Kalau ada angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada? Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita tutup ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Tinggi dan muliakan Tuhan Yesus. Glory. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk curahan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Lihat kiri kananmu, katakan tak ada. Tak ada. Rajaannya oh yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan. Mari lambaikan tangan, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
tepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang... Lihat kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, katakan. Tak ada kerajaannya, yang terbesar tak akan tergoyah. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, lambaikan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Semoga banyak diberkati firman Tuhan hari ini. Luar biasa, tadi saya sampaikan Pastor Billy, luar biasa. Saudara, tadi ada kata-kata Pastor Billy yang sampaikan begini ya. Orang yang mengasihi Jesus itu next level. Bible mencatat ketika Petrus mengasihi Jesus, dia berjalan di atas air. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mengasihi Elohim, dia melewati api. Ketika Musa mengasihi Elohim, dia membelah laut. Dan ketika Yosua mengasihi Elohim, dia merobohkan tembok Yeriko. Sekali lagi beri kemuliaan buat dia yang luar biasa. Saudara dan saya adalah anak Elohim yang mengasihi Elohim, pasti to the next level. Sama-sama katakan to the next level. Di dalam nama Yesus Masih kita angkat tangan. Rapasyakara lapakana mataka. Oh rapasyakara lapatakara makara lapayana. Oh ya makara bayana malala malala malala. Kina matakara lawana 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 lawana. Ya matakara lawana lawana lawana. Ya matakara lawana lawana lawana. Terus bahasa roh rapasyakara lawana. Kina matakara lawana. Kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih, Kau angkat kami to the next level. Kau pimpin hidup kami more than victory. Terima kasih di hari-hari kami, di hidup kami, di perjalanan sepanjang hidup kami. To the next level. Dalam pekerjaan Kau buat sukses dan berhasil. Dalam rumah tangga Kau buat kami rumah tangga yang berbahagia di bumi. Dalam anak-anak kami Kau memberkati anak kami tumbuh jadi anak yang besar di surga dan di bumi. Dalam keuangan Kau buat berkat abundantly di dalam nama Yesus. Dalam pelayanan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan hidup kami more than victor bersama kasih Yahweh yang mengasihi kami. Anak-anak Elohim yang dikasih Tuhan, angkat tangan. Pulanglah dengan berkat, berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesus Hamasia, persekutuan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini di hidup kita diubahkan Jesus. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Hamasia, yang percaya sama-sama katakan. Yesus Hamasia bless you.